verifikasi pH larutan yang ada di tabung ini. Nanti antum salin menggunakan pipet tetes ini, pindahkan ke tabung reaksi. Setelah antum pindahkan, antum masukkan indikator alaminya dan cek berapa pH dari masing-masing zat tersebut. Kemudian dicatat di laporan. Oke? Setelah itu dibersihkan kembali alat-alatnya. Oke, silakan. Silakan diambil indikator universalnya. Oke, berapa pH-nya? Di mana berhenti cairannya itu? Bisa dilihat pH-nya berapa. Kalau sudah, nanti dicatat di laporan dan bersihkan kembali. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Safwan? Ini dari air itunya basahnya. Oh, air basahnya? Ya Allah, Pak, antum nggak pakai sepatu ya? Oke, assalamualaikum Safwan. Gimana keadaan kakinya? Udah mendingan? Udah baik. Udah langsung dibawa ke UKSD ya? Iya. Nah, hari ini Ustazah mau merestitusi terkait kejadian tadi saat Safwan dan Fadli praktikum. Oke, Ustazah panggil sini bukan karena antum salah, tidak. Kita sama-sama mengklarifikasi, meluruskan kira-kira tindakan apa sih yang harusnya kita lakukan, seperti itu ya. Nah, kira-kira nih, kalau Ustazah Safwan, kenapa kecelakaan tersebut bisa terjadi? Karena tidak hati-hatian saat memegang alat labor. Ketidakhati-hatian. Kemudian Tidak waspada, tidak mengikuti keamanan saat melakukan eksperimen di labor. oke, tidak mengikuti keamanan. Nah, oke. Safwan masih ingat keyakinan kelas kita sebelumnya? Menggunakan alat-alat labor dengan hati-hati. Dengan hati-hati. Kemudian berpakaian yang perlengkapan yang melindungi tubuh. iya, keselamatan ya. Nah, kira-kira apa aja tuh yang perlu kita pakai saat praktikum? Kacamata, masker, sama sepatu yang menutupi punggung. Oke. Nah, kalau seandainya nih Safwan mengikuti aturan tersebut, apakah mungkin hal yang tadi terjadi? Tidak ya. Jadi sebelum kecelakaan atau permasalahan terjadi, kita harus sudah mengantisipasi ya. Apalagi di labor ya. Di labor itu kadang kita nggak tahu nih apa yang bakal terjadi, dan kita berinteraksi dengan zat-zat yang nggak tahu itu kuat atau lemah. Nah, kebetulan zat yang mengenai kaki Safwan itu termasuk sifatnya yang kuat. Nah, kuat itu biasanya dia korosif. Makanya saat kena kaki Safwan terasa sakit gitu, langsung aduh gitu ya, langsung refleks gitu sakitnya, karena zat-zat tersebut kalau yang aman tuh biasanya yang pH-nya lemah ke bawah. Nah, kalau yang kuat tuh dia beresiko ya. Nah, kira-kira apa nih solusi agar hal itu tidak terjadi lagi saat Safwan melaksanakan praktikum? Selalu menggunakan pakaian yang
Berarti tahu ya apa yang harus dilakukan. Nah, yang Ustazah lakukan hari ini adalah namanya restitusi. Tahu nggak Safwan apa itu restitusi? Nah, restitusi itu istilah dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, kita tahu tadi Safwan kena korban ya lecet kecelakaan labor. Nah, Ustazah restitusi. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Apa sih penyebabnya dan apa sih solusinya? Kemudian apa saja keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi menggali itu kembali sehingga Safwan tersadarkan gitu. Tersadarkan bukan karena Ustazah itu karena Safwan gini enggak, tapi dari Safwannya sendiri menggali apa permasalahan terjadi dan apa solusinya juga dari Safwan sendiri. Ngerasa gitu enggak? Iya. Kalau Ustazah begini ngerasa terpojokkan enggak Safwannya? Enggak, lebih ke internal, lebih ke menggali dari dalam ya, sehingga menyadari juga dari dalam. Nah, itulah namanya restitusi. Nah, semoga hal tadi tidak terjadi lagi. Kita akan lebih berhati-hati lagi saat praktikum. Tapi dari segi praktikum melaksanakan itunya Ustazah sudah puas ya, maksud itu hasil yang didapatkan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Cuman itu aja yang perlu kita atasi sebelum praktikum itu, memakai perlengkapan yang sesuai dengan aturannya sehingga tidak terjadi kemungkinan yang membahayakan. Oke, terima kasih ya Safwan. Semoga nggak kenapa-napa lagi ya, bisa segera pulih kakinya. Mungkin itu aja. Terima kasih dari Ustazah. Oke, boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Iya. Gimana kabarnya ya? Sehat? Sehat. Nah, kira-kira tahu nggak kenapa Rifki kesini? Nggak tahu. Ustazah sebagai wali kelas Rifki ingin menggali, mencari solusi dan menggali kenapa gitu. Karena ada beberapa guru yang nyampaikan ke Ustazah, katanya tugas-tugas Rifki beberapa ada yang nggak dikerjakan. Iya. Kira-kira kenapa? Ada masalah apa, Rifki? Kenapa tugasnya bisa nggak dikumpulin? Lupa main game. Hah? Lupaan karena main game. Lupa main game? Insya Allah, Rifki jujur ya. Ustazah hargai kejujuran Rifki. Nah, kenapa bisa lupa karena main game? Gamenya tuh emang di rumah kayak mana biasanya? Nggak ada diingatkan atau gimana? Ada gitu kan. Jadi udah ada mau niat ngerjain tapi lupa lagi. Lupa lagi nanti lah gitu ya. Habis itu Undur. diundur. Akhirnya nggak terkerjain. Akhirnya nggak dikerjakan. Nah, kira-kira Rifki itu tuh menurut Rifki gimana? Apakah itu baik atau tidak? Enggak. Kenapa enggak baik? Kayaknya berpengaruh dengan tugasnya. Berpengaruh ya hasil raportnya ya. Nah, kira-kira Rifki tahu nggak keyakinan kelas kita apa di awal-awal? Tanggung jawab atas tugas-tugasnya semua. Bertanggung jawab Atas tugas-tugasnya. Berarti Rifki tahu ya, cuman lalai aja gitu ya karena game. Dan gimana sih caranya biar hal itu tidak terulang lagi? Apa kira-kira yang bisa Rifki lakukan agar hal itu tidak terulang lagi? Gimana? Kira-kira menurut Rifki gimana? Dikurangkan main game dan terus melakukan hal yang positif. Dikurangi. Akhirnya nanti akhirnya sudah bisa makin. Dikurangi sedikit sampai nanti tidak terasa
lupa main gamenya, bukan tugasnya ya, main gamenya. Oke, luar biasa. Berarti Rifki menyadari ya apa yang Rifki lakukan, bukan apa ya ujuk-ujuk Ustazah, oh Rifki sudah berbuat ini, oh, harus gini, enggak gitu. Tapi memang dari Rifki langsung menggali kenapa hal itu terjadi, kemudian apa solusinya. Tahu nggak Rifki? Yang Ustazah lakukan ini namanya restitusi. Nah, restitusi itu apa? Kita menyelesaikan permasalahan dari diri kita sendiri. Jadi dari internal kita, bukan dari eksternal. Kalau dari Ustazah mencari solusi buat Rifki itu eksternal namanya. Tapi kalau dari Rifki sendiri itu namanya dari internal, dari diri sendiri. Kenapa Ustazah pancing seperti itu? Karena kalau motivasinya dari diri sendiri itu biasanya lebih kuat ya, lebih lama dan lebih kuat, dan mudah-mudahan itu dapat menjadikan Rifki siswa yang lebih baik lagi. Ya, mungkin itu aja Ustazah mau nanya nih, perasaan Rifki gimana kalau Ustazah panggil seperti ini? Agak deg-degan juga. Agak deg-degan. Terus setelah kita jalani restitusi tadi gimana? Ngerasa dihakimi nggak? Atau ngerasa apa yang Rifki rasakan? Lebih gimana? Emang merasa bersalah. Lebih merasa bersalah. Terus jadi ya nurutin aja gitu. Apa tanya gitu. ngalir aja gitu ya. Jadi nggak ada terasa ini ya, terasa dipojokkan, tidak ya. Oke, terima kasih ya Rifki sudah datang ke sini dan kita sama-sama merestitusi apa yang terjadi. Oke.